Saat tubuhku digerogoti penyakit misterius, aku memanggil tukang AC untuk memperbaiki pendingin ruangan yang rusak. Namun, ia tiba-tiba melompat ketakutan dan berteriak agar aku membuang jam besar di kamar. Aku syok saat mengetahui isi di dalamnya. Ternyata, selama ini suamiku tega melakukan hal keji itu demi ambisinya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kota malam ini. Suara rintik air yang menghantam genteng dan jendela kaca seharusnya membawa hawa sejuk yang menenangkan. Seharusnya, malam seperti ini adalah waktu yang tepat untuk menarik selimut tebal dan tidur dengan nyenyak. Namun, tidak bagiku. Di dalam kamar tidur utama yang luas dan mewah ini, aku merasa seolah sedang berbaring di atas bara api. Panas. Sangat panas. Keringat dingin mengucur deras dari keningku, membasahi bantal yang baru saja diganti sarungnya tadi pagi. Napasku tersengal-sengal, pendek dan berat, seakan ada batu besar yang menindih dada ini. Aku mencoba menggerakkan tanganku untuk menggapai gelas air di atas nakas, tetapi tenagaku seolah lenyap tak bersisa. Tanganku gemetar hebat, hanya mampu menggapai udara kosong. Sakit panas. Rintihku pelan. Suaraku parau, nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar di luar sana. 3 bulan. Sudah 3 bulan lamanya aku terbaring tak berdaya seperti ini. Awalnya hanya demam biasa, lalu berlanjut menjadi rasa lemas yang berkepanjangan, hingga akhirnya aku benar-benar lumpuh di tempat tidur. Dokter-dokter terbaik di kota ini sudah didatangkan oleh suamiku. Berbagai macam tes darah, röntgen, hingga MRI sudah kujalani. Hasilnya, nihil. Mereka bilang organ tubuhku sehat, tidak ada infeksi, tidak ada tumor, tidak ada apa-apa. Tapi kenyataannya, tubuhku semakin hari semakin menyusut. Dulu aku bangga dengan tubuhku yang berisi dan segar. Sekarang, jika aku melihat cermin, aku hanya melihat tengkorak hidup yang dibalut kulit pucat kekuningan. Mataku cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya, rambutku rontok hingga menipis, dan tulang rusukku menonjol tajam setiap kali aku menarik napas. Pintu kamar terbuka perlahan. Sosok tinggi tegap masuk dengan langkah tenang. Itu Dito, suamiku. Wajahnya tampan, rapi, dan selalu terlihat segar, sangat kontras dengan kondisiku yang menyedihkan ini. Di tangannya, ia membawa nampan berisi segelas air dan beberapa butir obat berwarna-warni. "Sayang, sudah waktunya minum obat," ucapnya lembut. Suaranya begitu halus, penuh perhatian. Ia duduk di tepi ranjang, lalu dengan telaten membantuku duduk bersandar pada tumpukan bantal. Aku menatap wajahnya. Wajah suami yang selama 5 tahun ini selalu kupuja. Dia terlihat begitu sempurna. Di saat istri lain mungkin sudah ditinggalkan karena sakit berkepanjangan yang tak jelas, Dito tetap setia. Dia yang memandikanku, dia yang menyuapiku, dan dia yang selalu memastikan aku meminum obat-obat mahal ini. "Mas, panas sekali," keluhku lagi setelah menelan obat yang rasanya pahit itu. "Apa AC-nya rusak lagi? Kenapa udaranya seperti di dalam oven?" Dito tersenyum tipis, lalu mengelus rambutku yang lepek karena keringat. Sentuhannya dingin, membuatku sedikit berjengit. "Perasaan kamu saja, Rina. Lihat, suhunya sudah 16 derajat. Di luar juga hujan deras. Kamu merasa panas karena efek obatnya sedang bekerja. Itu tandanya racun di tubuh kamu sedang dilawan," jawab Dito dengan nada meyakinkan. Matanya menatap lurus ke mataku, tatapan yang tajam dan dalam, seolah memaksaku untuk mempercayai setiap perkataannya. Aku ingin membantah. Aku ingin berteriak bahwa ini bukan panas biasa. Ini bukan panas demam. Ini adalah hawa panas yang membuat kulitku terasa perih, seolah-olah udara di kamar ini mengandung racun. Tapi aku terlalu lelah. Lidahku keluh. "Istirahatlah lagi. Jangan banyak pikiran. Aku sudah pesankan vitamin impor dari Singapura, lusa mungkin sampai. Kamu pasti sembuh," lanjutnya sambil membetulkan letak selimutku. "Terima kasih, Mas," bisikku lemah. "Maafkan aku merepotkanmu terus." "SSST, jangan bicara begitu. Kamu istriku.
Sudah kewajibanku merawatmu sampai kamu tenang, ucapnya. Ada jeda sedikit pada kalimat terakhirnya, namun aku terlalu pusing untuk mencernanya. Dito kemudian berdiri, berjalan menuju meja rias untuk merapikan botol-botol obat yang berserakan. Aku memandangi punggungnya. Semua orang bilang aku beruntung memiliki Dito. Dia pengusaha sukses, penyabar, dan sangat menyayangi keluarga. Bahkan ibu mertuaku sering memuji Dito di depanku, mengatakan bahwa aku wanita paling mujur sedunia. Namun, entah kenapa, di tengah rasa sakit ini, ada insting liar di sudut hatiku yang menjerit. Ada ketidaknyamanan yang sulit kujelaskan setiap kali Dito menatapku lama-lama. Perhatiannya terasa mekanis. Senyumnya terasa seperti topeng yang ditempel rakat-rakat. Dan matanya tidak pernah benar-benar tersenyum meskipun bibirnya melengkung. Matanya dingin, seperti mata ikan mati. Mas, bisakah kamu buka sedikit jendelanya? Aku butuh udara segar, pintaku. Dito berbalik, wajahnya sedikit berubah. Jangan. Dokter bilang kamu tidak boleh kena angin malam. Nanti sakitmu makin parah. Turut kata suami, ya. Dia mematikan lampu utama kamar, menyisakan lampu tidur yang remang-remang. Suasana kamar seketika berubah menjadi suram. Bayangan-bayangan furnitur di kamar ini memanjang, menciptakan siluet-siluet mengerikan di dinding. Tidurlah. Aku masih ada pekerjaan di ruang kerja. Nanti aku kembali. Pamitnya. Pintu tertutup. Klik. Bunyi kunci diputar dari luar. Selalu begitu. Dia selalu mengunciku dengan alasan agar aku aman dan tidak diganggu pelayan. Kini aku sendirian lagi. Hawa panas itu semakin menjadi-jadi. Tapi bukan hanya panas yang menyiksaku. Ada perasaan diawasi. Di sudut kamar yang gelap, tepat di seberang tempat tidurku, berdiri sebuah benda besar yang menjulang tinggi. Benda itu berdiri gagah dalam kegelapan, seolah-olah ia adalah penjaga sekaligus sipir penjara bagiku. Benda itu adalah jam dinding besar antik. Setiap detiknya berbunyi nyaring. Ti, ta, ti, ta. Suara itu bukan seperti penunjuk waktu bagiku. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Atau mungkin, seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang mengerikan. Aku memejamkan mata, mencoba mengabaikan hawa panas yang membakar kulit dan suara detak jam yang menusuk telinga. Namun, semakin aku mencoba tidur, semakin aku merasa ada yang salah dengan kamar ini. Kamar yang dulunya adalah surga istirahat kami, kini terasa seperti peti mati yang mewah. Dan aku adalah mayat yang sedang menunggu waktu untuk dikuburkan. Pikiranku melayang, menembus batas kesadaran dan rasa sakit, membawaku kembali ke masa 3 bulan yang lalu. Masa di mana aku masih sehat, masih bisa tertawa lepas, dan tubuhku masih berisi. Saat itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Malam itu, Dito mengajakku makan malam romantis di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dia memperlakukanku bak seorang ratu. Setelah makan malam, dia berkata bahwa dia memiliki kejutan besar di rumah. Hadiah spesial yang sudah lama dia cari, katanya. Kamu pasti suka, sayang. Ini barang langka. Antik dan bernilai seni tinggi, ucap Dito saat kami dalam perjalanan pulang. Matanya berbinar-binar penuh semangat. Semangat yang jarang kulihat sebelumnya. Sesampainya di rumah, sebuah mobil box sudah terparkir di halaman. 2 orang pria bertubuh kekar sedang menurunkan sebuah benda besar yang dibungkus kain beludru merah. Bawa masuk ke kamar utama, langsung ke lantai 2, perintah Dito kepada para pengangkut itu. Aku mengernyitkan dahi. Ke kamar tidur. Mas, barang apa sih segede itu? Dito hanya tersenyum misterius sambil menggandeng tanganku menaiki tangga. Lihat saja nanti. Ketika para pengangkut itu membuka kain penutupnya di dalam kamar kami, aku ternganga. Di hadapanku berdiri sebuah Grand Father Clock, atau jam lemari setinggi 2 meter. Kayunya berwarna coklat tua, hampir hitam, dengan ukiran-ukiran rumit yang tampak kuno. Ukiran itu berbentuk akar-akar pohon yang melilit, dengan kepala-kepala hewan yang samar terlihat menyeringai. Pendulum emas di dalamnya berayun pelan, memantulkan cahaya lampu kamar. Jujur, kesan pertamaku bukanlah kagum, melainkan merinding. Jam itu terlihat suram. Terlalu besar dan terlalu tua untuk kamar kami yang bergaya modern minimalis.
Mas, ini bagus, tapi apa tidak terlalu besar buat di kamar? Tanyaku ragu-ragu. Kenapa tidak ditaruh di ruang tamu saja? Di sana lebih luas. Wajah Dito langsung berubah kaku. Senyumnya menghilang sejenak sebelum kembali lagi dengan cepat. Jangan, Rina. Nilai seni jam ini ada pada keintiman suaranya. Aku mau menaruhnya di sini, tepat di depan tempat tidur kita. Dia menunjuk dinding kosong yang persis menghadap posisi kepalaku saat tidur. Jaraknya hanya sekitar 3 meter dari ujung kaki ranjang. Tapi, Mas, suaranya pasti berisik kalau malam. Aku kan susah tidur kalau ada suara, protesku halus. Dito memegang kedua bahuku, menatapku lekat. Cengkeramannya terasa sedikit terlalu kuat. Dengar, sayang. Jam ini mahal sekali. Aku membelinya khusus agar kamu selalu ingat waktu. Kamu kan sering lupa waktu kalau sudah main HP atau baca buku. Lagi pula, konon kayu jam ini punya aromaterapi yang bisa bikin rileks. Percaya sama aku, ya? Ini hadiah anniversary kita. Tolong hargai usahaku. Mendengar kata, hargai, aku langsung luluh. Aku tidak mau merusak suasana malam yang indah ini dengan pertengkaran sepele soal letak jam. Akhirnya, aku mengangguk setuju. Baiklah, Mas. Terima kasih ya hadiahnya. Malam itu juga, jam itu mulai beroperasi. Dan malam itu juga, mimpi burukku dimulai. Aku ingat betul, tepat pukul 12 malam, jam itu berdentang. Teng, teng, teng. Suaranya berat, menggema, dan anehnya, membuat dadaku bergetar. Bukan getaran biasa, tapi rasa sesak yang tiba-tiba muncul seolah oksigen di kamar disedot habis. Aku terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin pertamaku muncul malam itu. Aku menoleh ke samping, Dito tidur dengan sangat pulas, seolah tidak terganggu sama sekali oleh suara dentang jam yang begitu keras. Aku menatap jam besar itu dalam kegelapan. Kaca penutup pendulumnya memantulkan sedikit cahaya bulan, dan untuk sesaat, aku merasa seperti melihat sepasang mata yang mengintip dari balik kaca gelap itu. Sejak hari itu, kesehatanku menurun drastis. Minggu pertama, aku mulai sering merasa lelah yang tidak wajar. Bangun tidur bukannya segar, badanku malah terasa remuk redam seperti habis dipukuli orang sekampung. Minggu kedua, nafsu makanku hilang total. Makanan favoritku terasa seperti pasir di lidah. Setiap kali aku mencoba makan, aku akan memuntahkannya kembali. Dito mulai membelikanku vitamin, tapi tidak ada yang mempan. Minggu ketiga, rambutku mulai rontok. Setiap kali menyisir, segumpal rambut tertinggal di sisir. Aku menangis histeris di depan cermin, dan Dito dengan sabar memelukku, mengatakan bahwa itu mungkin hanya stres. Ini cuma stres, sayang. Mungkin kamu terlalu capek mengurus rumah. Tenang saja, ada aku, begitu katanya selalu. Tapi ada satu hal yang Dito tidak tahu, atau mungkin dia pura-pura tidak tahu. Setiap kali aku sendirian di kamar, terutama saat dia pergi kerja, jam itu terasa semakin hidup. Kadang aku mendengar suara desisan halus dari arah jam itu. Kadang, aku merasa suhu di sekitar jam itu jauh lebih panas dibandingkan sudut ruangan lain. Dan malam ini, ingatan itu kembali menghantuiku. Aku menatap jam besar itu lagi dengan mata yang kabur. Pendulumnya berayun ke kiri dan ke kanan, hipnotis dan mematikan. Ti, ta, ti, ta. Rasanya setiap ayunan pendulum itu mengikis sedikit demi sedikit nyawaku. Aku ingin sekali meminta Dito memindahkan jam itu. Sudah berkali-kali aku memohon padanya selama 3 bulan ini. Mas, tolong pindahkan jamnya. Aku takut, pintaku minggu lalu sambil menangis. Tapi jawabannya selalu sama. Bahkan minggu lalu dia sempat membentakku. Kamu ini jangan mengada-ada. Itu cuma benda mati. Kamu sakit karena fisik kamu lemah, bukan karena jam. Jangan jadi istri yang tidak tahu diuntung, Rina. Itu pertama kalinya Dito membentakku sekeras itu. Sejak saat itu, aku tidak berani lagi protes. Aku hanya bisa pasrah, menerima nasib digerogoti penyakit yang tidak jelas ini, ditemani oleh benda tua mengerikan yang berdiri angkuh di sana. Malam semakin larut. Rasa panas di tubuhku semakin tak tertahankan. AC di atas jam itu menyala, tapi anehnya, angin yang keluar tidak terasa dingin sama sekali.
Justru udara yang berhembus terasa hangat dan apek, seperti bau tanah basah. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus begini. Jika Dito tidak mau memanggil tukang servis AC karena sibuk, aku yang akan memanggilnya sendiri besok saat dia pergi kerja. Aku butuh udara dingin. Aku butuh bernapas. Tanpa sadar, keputusan sederhana untuk memanggil tukang AC itu akan menjadi kunci yang membuka kotak Pandora di rumah ini. Keputusan yang akan menyingkap tabir gelap di balik sosok suami sempurnaku dan jam terkutuk itu. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos masuk dari celah tirai terasa seperti ejekan bagi kondisiku. Dito sudah berangkat ke kantor sejak 1 jam yang lalu. Seperti biasa, sebelum pergi, dia mengecup keningku, memastikan persediaan air minum di nakas penuh, dan memberikan instruksi pada Bei Inah, asisten rumah tangga kami, untuk tidak menggangguku kecuali darurat. Dito selalu bilang aku butuh ketenangan total. Tapi bagiku, keheningan di kamar ini perlahan membunuhku. Hawa panas itu kembali menyerang. Rasanya bukan lagi seperti demam, melainkan seperti sedang dipanggang hidup-hidup di dalam oven raksasa. Aku menatap display remote AC. Angka 16 derajat Celcius tertera di sana dengan mode, col, dan kipas paling kencang. Namun, yang keluar dari baling-baling pendingin udara di atas sana hanyalah hembusan angin yang kering, apek, dan panas. Keringat membanjiri daster tipisku, membuat kain itu menempel lengket di kulit yang tinggal tulang ini. Aku tidak tahan lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, aku meraih ponsel yang tergeletak di samping bantal. Jemariku gemetar hebat saat mencari kontak di aplikasi pesan singkat. Aku tidak menghubungi Dito. Jika aku mengadu padanya, dia pasti hanya akan bilang, nanti sore aku cek. Atau, tunggu teknisi resmi dari pabrik lusa. Aku butuh solusi sekarang. Napasku sudah semakin pendek karena udara di kamar ini terasa semakin tipis. Aku mencari nama, Kang Asep Servis AC. Dia adalah tukang servis langganan ibuku dulu sebelum aku menikah. Orangnya jujur, kerjanya cepat, dan yang terpenting, dia bisa dipanggil dadakan. Kang, tolong ke rumah sekarang. AC kamar saya rusak parah. Panas sekali. Saya mohon, Kang, ketikku dengan susah payah. Hanya berselang 2 menit, balasan masuk. Siap, Bu Rina. Kebetulan saya lagi di kompleks sebelah. 10 menit lagi saya sampai. Lega rasanya membaca balasan itu. Aku segera menekan tombol intercom yang terhubung ke dapur. Bei Inah. Panggilku lirih. Terdengar suara kresek-kresek sebelum suara Bei Inah menyahut. Iya, Bu? Ibu butuh sesuatu? Mau minum atau ganti spray? Bei, tolong bukakan gerbang. Ada tukang AC mau datang sebentar lagi. Namanya Kang Asep. Suruh langsung masuk ke kamar saya ya, Bei. Jangan bilang Bapak. Nanti Bapak marah kalau tahu saya panggil orang asing saat dia tidak ada. Bilang saja ini darurat, pintaku dengan napas tersengal. Hening sejenak. Aku tahu Bei Inah takut pada Dito. Suamiku itu memang sangat protektif, atau posesif, tentang siapa yang boleh masuk ke area pribadi kami. Tapi mungkin mendengar suaraku yang seperti orang sekarat, Bei Inah merasa iba. Iya, Bu. Nanti Bibi bukakan. Kasihan ibu keringetan terus dari kemarin. 10 menit berlalu terasa seperti 10 tahun. Di dalam kamar yang sunyi ini, hanya suara detak jam besar itu yang menemaniku. Ti, ta, ti, ta. Iramanya terdengar berat dan lambat, seolah-olah jam itu sedang mengejar sisa waktuku di dunia ini. Aku memandangi jam antik setinggi 2 meter yang berdiri angkuh di seberang tempat tidur. Kayunya yang gelap tampak berkilau aneh, padahal lampu kamar tidak terlalu terang. Semakin lama aku menatapnya, semakin aku merasa pusing. Ukiran-ukiran akar pohon di badan jam itu seolah bergerak, melilit, dan merambat naik. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Permisi, Bu. Ini Asep. Terdengar suara laki-laki yang familiar dari balik pintu. Masuk, Kang. Tidak dikunci, jawabku lemah. Sebenarnya Dito biasa mengunci pintu dari luar. Tapi untungnya Bei Inah punya kunci cadangan untuk bersih-bersih dan sudah membukanya tadi. Pintu terbuka. Kang Asep masuk dengan tas perkakas terselempang di bahunya. Dia memakai topi lusuh dan kaos seragam bengkelnya yang berwarna biru pudar.
Wajahnya yang biasanya ceria dengan senyum lebar, seketika berubah saat kakinya melangkah melewati ambang pintu kamar. Langkah Kang Asep terhenti mendadak. Senyum sopan yang tadi tersungging di bibirnya lenyap seketika. Matanya menyapu sekeliling ruangan, lalu berhenti pada sosokku yang terbaring lemah, dan kemudian beralih cepat ke sudut-sudut ruangan yang remang. "Assalamualaikum, Bu Rina," ucapnya pelan, nadanya terdengar ragu. "Waalaikumsalam, Kang. Maaf merepotkan. Tolong cek AC-nya, Kang. Panas sekali, saya sampai sesak napas," keluhku sambil menunjuk unit AC yang terpasang tinggi di dinding, tepat di atas jam besar itu. Kang Asep tidak langsung bergerak. Dia justru berdiri terpaku di tengah ruangan, mengusap tengkuknya. Aku melihat bulu kuduk di tangannya berdiri. "Bu?" Kang Asep berdehem, suaranya terdengar berat. "Ibu merasa panas banget ya?" "Iya, Kang. Lihat saja keringat saya. Padahal remotenya sudah 16 derajat." Kang Asep menggelengkan kepala perlahan. Dia berjalan mendekat ke arah tempat tidurku, tapi menjaga jarak yang cukup jauh. Wajahnya tampak tidak nyaman. Dia seperti orang yang masuk rumah kosong yang sudah ditinggalkan puluhan tahun, bukan masuk ke kamar tidur mewah. Bu, maaf sebelumnya. Saya ini kan sudah belasan tahun kerja servis AC. Saya tahu bedanya panas karena kompresor mati, freon habis, atau kapasitor jebol. Tapi panas di kamar ini beda, Bu, ucap Kang Asep setengah berbisik. Matanya melirik gelisah ke kiri dan kanan. "Beda gimana maksudnya, Kang?" tanyaku bingung. "Ini bukan panas mesin, Bu. Udaranya, gimana ya bilangnya? Udaranya berat, padat. Dan baunya?" Kang Asep mengendus udara. "Ibu nyium bau angus enggak? Kayak bau kembang kantil dibakar campur tanah kering." Aku tertegun. Memang ada bau aneh di kamar ini sejak aku sakit. Tapi aku pikir itu bau obat-obatan yang kupakai atau bau apek karena sirkulasi udara yang buruk. Saya nggak nyium apa-apa selain bau obat. "Kang, sudah, tolong dicek saja dulu. Mungkin filternya kotor sekali," pintaku memelas. Aku tidak mau membahas hal-hal aneh. Aku hanya ingin dingin. Aku ingin tidur nyenyak. Kang Asep menghela napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. "Ya sudah, Bu. Saya cek dulu ya. Mudah-mudahan cuma kotor biasa." Dia berjalan menuju dinding tempat AC terpasang. Namun, saat dia melewati jam besar antik itu, langkahnya terhenti lagi. Tubuhnya menegang. Dia menoleh ke arah jam lemari itu dengan tatapan waspada, seperti kucing yang melihat ular berbisa. "Ini jam baru ya, Bu?" tanyanya tanpa menoleh padaku. Matanya terpaku pada pendulum yang berayun pelan di balik kaca. "Iya, hadiah dari suami 3 bulan lalu," jawabku. 3 bulan lalu? Gumam Kang Asep. Dia menoleh padaku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada rasa kasihan, tapi juga ada ketakutan di sana. "Pas banget sama ibu mulai sakit ya?" Jantungku berdegup kencang mendengar pertanyaannya. "Kebetulan saja mungkin, Kang. Kenapa memangnya?" Kang Asep tidak menjawab. Dia hanya menggeleng cepat, lalu mengeluarkan tangga lipat aluminium dari punggungnya. Dia membuka tangga itu tepat di depan jam besar. Posisinya memang agak sulit. Karena jam itu sangat tinggi dan lebar, Kang Asep harus menaruh tangganya sedikit menyerong agar bisa menjangkau unit AC yang berada tepat di atas mahkota jam tersebut. "Saya naik dulu ya, Bu," pamitnya. Suasana hening kembali menyelimuti kamar saat Kang Asep mulai menaiki anak tangga satu persatu. Bunyi langkah kakinya di tangga aluminium beradu dengan detak jam. Ti, ta, kring, ti, ta, kring. Aku memperhatikannya dari tempat tidur. Gerakan Kang Asep yang biasanya cekatan, hari ini terlihat kaku. Berkali-kali dia mengelap keringat di dahinya, padahal dia baru saja masuk. Punggung kaosnya sudah basah kuyup. Seolah-olah dia sedang bekerja di bawah terik matahari, bukan di dalam kamar tertutup. Ketika dia sampai di anak tangga paling atas, kepalanya kini sejajar dengan unit AC, yang artinya posisinya sedikit lebih tinggi dari bagian atas jam besar itu. Jarak antara kepala Kang Asep dan mahkota jam itu hanya beberapa sentimeter. "Saya buka casingnya dulu," ujar Kang Asep. Suaranya terdengar tegang.
Aku hanya mengangguk lemah, berharap dia segera menemukan kerusakan teknis yang masuk akal sehingga aku bisa berhenti merasa takut pada imajinasiku sendiri. Kang Asep mulai bekerja. Suara klik dari kunci pembuka casing AC terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Dia melepas filter udara yang penuh debu, lalu menyodorkannya sedikit ke arahku dari atas tangga. Filternya kotor memang, Bu, tapi nggak parah-parah amat. Nggak sampai bikin mampet total begini harusnya. Komentarnya sambil meletakkan filter itu di pijakan tangga. Dia kemudian mengeluarkan alat pengukur freon dan ampere meter dari tas pinggangnya. Kabel-kabel disambungkan. Dia sibuk memutar-mutar obeng, memeriksa koneksi kabel di terminal listrik AC. Tekanan freon normal. Ampere normal. Kompresor di luar hidup, saya dengar suaranya berdengung halus. Evaporatornya juga dingin kok pipanya, gumam Kang Asep, lebih bicara pada dirinya sendiri daripada padaku. Aneh. Secara teknis ini AC sehat walafiat, Bu. Dingin banget malah pipanya sampai berembun. Tapi kok yang keluar angin panas? Kang? Tanyaku putus asa. Kang Asep diam sejenak, tangannya berhenti bekerja. Dia menatap lubang keluaran angin AC. Itu dia masalahnya, Bu. Angin yang ditiupkan kipas itu ngambil udara dari ruangan, didinginkan, lalu ditiup balik. Kalau udara di ruangan ini panasnya nggak wajar, atau ada sumber panas lain yang menghalangi hawa dingin turun, AC sekuat apapun bakal kalah. Sumber panas apa? Di kamar ini nggak ada kompor, Kang, jawabku bingung. Kang Asep tidak menjawab. Dia justru terlihat semakin gelisah. Tangannya yang memegang obeng terlihat gemetar. Dia menyeka keringat yang mengucur deras dari pelipisnya hingga menetes ke lantai. Bu, ibu ngerasa nggak sih? Bisiknya tiba-tiba. Ngerasa apa? Pas saya naik ke sini, tepat di atas jam ini. Kang Asep menelan ludah, jakunnya naik turun. Hawanya nusuk banget, Bu. Bukan panas, tapi perih. Kayak ada setrum halus di kulit. Bulu kuduku meremang mendengar pengakuannya. Aku ingin menyuruhnya turun saja, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk sembuh menahanku. Coba dicek lagi, Kang. Mungkin ada kabel yang korslet di dalam AC-nya, jadi nyetrum. Elakku, mencoba melogikakan segalanya. Kang Asep mengangguk ragu. Dia kembali fokus ke mesin AC. Namun, karena posisi tubuhnya yang berada di atas tangga lipat, pandangannya secara alami mengarah ke bawah, tepat ke bagian atas jam lemari antik tersebut. Jam itu memiliki mahkota di bagian atasnya, sebuah ukiran kayu melengkung yang indah. Namun, karena jam itu sangat tinggi, tidak ada orang yang pernah melihat bagian atasnya, kecuali seseorang yang sedang berdiri di atas tangga seperti Kang Asep sekarang. Saat Kang Asep sedang mengencangkan baut di sisi bawah AC, matanya tidak sengaja melirik ke celah antara dinding dan bagian belakang mahkota jam itu. Rupanya, penutup kayu di bagian paling atas jam itu tidak tertutup rapat. Ada celah menganga sekitar 5 cm, cukup lebar untuk mengintip ke dalam rongga gelap di balik mesin jam. Aku melihat gerakan tubuh Kang Asep terhenti total. Dia membeku. Obeng di tangan kanannya masih menempel di baut, tapi tidak berputar. Kang? Kenapa? Tanyaku khawatir. Kang Asep tidak menjawab. Dia memiringkan kepalanya sedikit, menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas ke dalam celah gelap di atas jam itu. Rasa ingin tahunya sepertinya mengalahkan rasa takutnya sesaat. Dia mendekatkan wajahnya ke celah itu. 1 detik. 2 detik. Suasana hening yang mencekam. Bahkan suara detak jam tiktak itu seolah berhenti sejenak, menahan napas bersamanya. Tiba-tiba, mata Kang Asep melotot lebar. Bola matanya seakan hendak loncat keluar dari rongganya. Wajahnya yang tadi berkeringat merah karena kepanasan, dalam sekejap berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Klang! Obeng di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai marmer dengan suara nyaring yang mengejutkanku. Tubuh Kang Asep tersentak mundur dengan keras, membuat tangga lipat itu bergoyang hebat. Dia kehilangan keseimbangan. Dengan panik dan gerakan yang tidak terkoordinasi, dia melompat turun dari anak tangga ketiga, mengabaikan keselamatan kakinya. Brak! Kang Asep mendarat dengan keras, hampir terjerembab menabrak meja riasku. Napasnya memburu kencang,
Suaranya terdengar seperti orang yang baru saja lolos dari kejaran pembunuh. Kang! Astaga! Kang Asep kenapa? Teriakku, mencoba bangun dari tidur saking kagetnya. Jantungku berpacu gila-gilaan. Kang Asep tidak langsung menjawab. Dia mundur menjauhi jam besar itu, hingga punggungnya menempel ke pintu kamar. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah jam besar itu dengan telunjuk yang gemetar hebat. Matanya memancarkan teror murni. Bu, cepat buang jam besar itu sekarang juga. Jangan disimpan, teriak Kang Asep histeris. Suaranya pecah, memenuhi seluruh ruangan. Aku gemetar ketakutan. Belum pernah seumur hidupku melihat orang setakut ini. Kenapa? Kang? Ada apa? Ada ular di dalamnya? Ada tikus. Kang Asep menggeleng kuat-kuat. Dia menelan ludah berulang kali, mencoba membasahi tenggorokannya yang kering. Wajahnya dipenuhi horor. Bukan ular, Bu. Bukan hewan. Kang Asep menatapku dengan mata yang basah, seolah dia ingin menangis saking takutnya. Ibu harus percaya saya. Demi Allah, Bu, buang jam itu sekarang juga sebelum ibu mati. Kang, bicara yang jelas. Apa yang Kang Asep lihat di dalam sana? Desakku, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku karena panik. Kang Asep menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar namun penuh penekanan. Di celah atas itu, di dalam rongga jam itu, saya lihat bungkusan, Bu. Kain putih kusam yang diikat tali pocong. Duniaku rasanya berhenti berputar. Dan bukan cuma itu, lanjut Kang Asep, suaranya makin lirih tapi makin mengerikan. Bungkusan itu robek sedikit. Di dalamnya kelihatan tanah hitam, tanah kuburan, dan ada foto ibu. Foto ibu yang penuh tusukan jarum karatan tepat di bagian dada dan kepala. Aku ternganga. Tubuhku lemas seketika, seolah tulang-tulangku dicabut paksa. Foto aku? Ditusuk jarum? Di dalam jam hadiah suamiku? Nggak mungkin. Bisikku, menyangkal kenyataan. Itu jam dari suami saya, Kang. Suami saya sayang sama saya. Sadar, Bu, bentak Kang Asep, melupakan sopan santunnya karena situasi darurat. Hawa panas ini bukan karena AC rusak. Hawa ini berasal dari jam itu. Energi jahat dari benda itu benturan sama freon AC, makanya anginnya jadi panas. Itu racun, Bu. Ibu selama ini tidur di bawah sumber santet. Kang Asep bergerak maju, menyambar tas perkakasnya seolah ingin segera kabur, tapi dia menahan diri melihat kondisiku yang menyedihkan. Jiwa kemanusiaannya bertarung dengan rasa takutnya. Kita harus buka jam itu, Bu. Ibu harus lihat sendiri supaya ibu percaya. Kalau dibiarkan, malam ini mungkin ibu nggak akan selamat, ucap Kang Asep dengan nada serius. Aku menatap jam besar itu. Benda yang selama ini kuanggap hadiah cinta, kini tampak seperti peti mati yang berdiri tegak. Ukiran-ukirannya tidak lagi terlihat seni, tapi seperti wajah-wajah iblis yang menertawakanku. Buka, Kang. Perintahku dengan suara serak. Tolong buka jam itu. Kang Asep mengangguk. Meski tangannya masih gemetar, dia mengambil palu dari tasnya. Dia tidak lagi peduli pada kehati-hatian. Dia berjalan mendekati jam itu dengan langkah waspada, siap menghancurkan rahasia kelam yang disembunyikan suamiku selama ini. Di luar, guntur kembali menggelegar, seolah alam semesta setuju bahwa hari ini adalah hari penghakiman. Rahasia di dalam jam itu akan segera terungkap, dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Kang Asep berdiri di depan jam besar itu dengan napas yang masih memburu. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah obeng besar pipih, bukan palu seperti yang sempat ia ambil tadi. Rupanya akal sehatnya masih bekerja. Jika ia menghancurkan jam itu dengan palu sekarang, kami akan kehilangan bukti fisik untuk dikonfrontasikan kepada suamiku nanti. Ia memilih untuk membongkarnya paksa. Aku memaksakan tubuhku yang serasa remuk redam ini untuk bangun. Tulang-tulangku berderit protes, dan kepalaku berputar hebat seolah ada gasing yang berputar di dalam otakku. Namun, rasa penasaran dan ketakutan yang mencekam memberikan suntikan adrenalin yang cukup untuk membuatku bisa duduk, lalu perlahan menurunkan kaki ke lantai marmer yang dingin. Bu, jangan bangun. Ibu di situ saja, biar saya yang bawa buktinya ke ibu, cegah Kang Asep saat melihatku berusaha berdiri dengan gemetar.
Tidak, Kang, tolakku dengan suara serak namun tegas. Aku berpegangan pada pinggiran tempat tidur, menyeret langkahku yang berat. Aku harus melihatnya sendiri. Aku harus melihat di mana benda terkutuk itu disembunyikan di rumahku sendiri. Kang Asep tampak ragu, namun ia akhirnya mengangguk. Ia memberiku ruang, membiarkanku mendekat ke arah jam dinding raksasa itu. Kini, saat aku berdiri tepat di depannya, hawa panas itu terasa begitu nyata. Bukan panas udara biasa, melainkan gelombang panas yang menusuk pori-pori, membuat kulitku terasa perih dan gatal. Rasanya seperti berdiri di dekat api unggun yang tidak kasat mata. Benar kata Kang Asep. Bisikku lirih. Di sini, panasnya bersumber dari sini. Iya, Bu, sahut Kang Asep sambil menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Ini yang saya bilang tadi. Benturan energi. Freon AC itu sifatnya dingin, tapi benda di dalam jam ini memancarkan energi panas jahat. Energi, api, kalau orang tua bilang. Ketika dua energi ini bertabrakan di ruang tertutup, hasilnya adalah hawa gerah yang bikin sesak napas dan merusak aura ruangan. Pantas saja ibu nggak sembuh-sembuh. Lawong ibu tidur berhadapan langsung sama sumber penyakitnya. Kang Asep lalu berjongkok sedikit, mensejajarkan matanya dengan bagian perut jam lemari itu. Ia menunjuk ke arah celah di balik pendulum emas yang masih berayun pelan. Tadi saya lihat dari atas, Bu. Bungkusan itu diselipkan di rongga belakang mesin, di antara kayu penyangga dan dinding belakang jam. Tapi untuk mengambilnya, kita harus buka panel belakang pendulum ini. Masalahnya, ini dikunci mati. Aku melihat ada lubang kunci kecil di pintu kaca bagian bawah. Kuncinya tentu saja dibawa oleh Dito. Suamiku itu selalu bilang kuncinya hilang saat beli, jadi jam ini tidak pernah dibuka sejak datang. Ternyata itu semua bohong. Congkel saja, Kang. Rusak tidak apa-apa. Ini rumahku, barangku. Aku yang tanggung jawab, perintahku. Tanpa menunggu dua kali, Kang Asep menyelipkan ujung obeng pipihnya ke celah pintu kayu jam itu. Dengan satu sentakan kuat disertai bunyi krak yang nyaring, engsel pintu kayu tua itu menyerah. Serpihan kayu kecil berjatuhan ke lantai. Pintu kaca itu terbuka lebar, memperlihatkan pendulum emas raksasa yang kini terhenti ayunannya karena guncangan tadi. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyergap hidung kami. Aku sontak menutup hidung dan mulutku. Baunya sangat menyengat, campuran antara bau bangkai tikus, bunga kamboja layu, dan bau tanah basah yang apek. Perutku mual seketika. Bagaimana bisa aku tidur selama 3 bulan dengan bau seperti ini tersembunyi hanya 3 meter dari hidungku? Mungkin selama ini bau itu tersamar oleh pewangi ruangan otomatis yang dipasang Dito di setiap sudut kamar. Astagfirullah. Gumam Kang Asep. Ia menahan napas, lalu tangannya merogoh ke bagian dalam jam, di balik batang pendulum, meraba-raba dinding belakang yang gelap. Jantungku berdegup kencang menanti apa yang akan dia tarik keluar. Detik terasa melambat. Dapat, ucapnya singkat. Perlahan, Kang Asep menarik tangannya keluar. Di genggamannya, terdapat sebuah bungkusan kain putih yang sudah kusam kecoklatan karena noda tanah. Kain itu diikat dengan tali ijuk hitam yang kasar. Ukurannya tidak terlalu besar, mungkin sebesar kepalan tangan orang dewasa, tapi aura yang dipancarkannya membuat ruangan terasa semakin gelap. Kang Asep meletakkan bungkusan itu di lantai dengan hati-hati, seolah benda itu bisa meledak kapan saja. Ini dia, Bu. Benda yang bikin ibu menderita selama ini, kata Kang Asep dengan nada geram. Ini buhul sihir. Media santet yang ditanam di dalam rumah supaya penghuninya sakit menahun, energinya disedot pelan-pelan sampai maaf cakap, sampai meninggal kering. Aku menatap bungkusan itu dengan pandangan nanar. Tubuhku gemetar hebat, bukan lagi karena sakit, tapi karena amarah dan rasa tidak percaya yang bercampur aduk. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Suamiku. Dito, pria yang menikahiku, yang berjanji di depan penghulu dan orang tuaku untuk menjagaku, tega menaruh benda menjijikan ini di kamar tidur kami? Buka, Kang. Aku mau lihat isinya, pintaku parau. Ibu yakin? Nanti ibu kaget atau sawan, Kang Asep memperingatkan. Buka, teriakku histeris. Emosiku meledak. Aku tidak peduli lagi pada rasa takut. Aku butuh kepastian sejelas-jelasnya.
Kang Asep menghela napas. Lalu dengan ujung obengnya, ia mulai mengiris tali ijuk pengikat bungkusan itu. Kain kafan kusam itu perlahan tersingkap. Isinya membuat darahku berdesir ngeri. Tanah hitam yang basah dan lengket. Di tengah gumpalan tanah itu, tertanam sebuah foto Polaroid. Foto itu sudah lecek dan kotor. Tapi aku masih bisa mengenali wajah di foto itu dengan sangat jelas. Itu wajahku. Foto aku yang sedang tertidur pulas di kamar ini, diambil dari sudut atas. Yang membuatku menjerit tertahan adalah kondisi foto itu. Ada 7 buah jarum karatan yang ditusukkan menembus foto itu. 1 di dahi, 1 di leher, 2 di dada, dan 3 di bagian perut. Ya Allah! Aku jatuh terduduk di lantai, kakiku lemas tak bertulang. Tangisku pecah seketika. Rasa sakit di tubuhku yang selama ini kurasakan, posisinya persis sama dengan tusukan jarum di foto itu. Kepalaku yang sering pusing hebat, dadaku yang sesak, dan perutku yang sering mual perih. Semua terjawab sudah. Kang Asep menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah prihatin. Jahat benar, Bu. Ini niatnya bukan cuma nyakitin, tapi memang mau menghabisi pelan-pelan. Tanahnya ini tanah kuburan keramat, jarumnya juga pasti sudah dimantrai. Siapapun yang ngirim ini, dia dendam kesumat atau punya tujuan tumbal. Tumbal. Kata itu terngiang di kepaku. Dito tidak punya musuh. Kami hidup berkecukupan. Dito selalu bilang bisnisnya lancar. Kenapa dia butuh tumbal? Tapi tunggu dulu, Bu. Kang Asep tiba-tiba menyipitkan matanya, kembali menatap ke dalam rongga jam yang masih terbuka. Kok ada kabel? Tangisku terhenti sejenak. Kabel apa? Di dalam sana, Bu. Di tempat saya ngambil bungkusan tadi. Ada kabel kecil warna hitam yang nyelip ke atas, ke arah mesin jam. Perasaan jam antik begini kan pakai pegas manual, kok ada kabel listriknya? Kang Asep kembali merogoh ke dalam, kali ini lebih dalam dan lebih berani. Ia menarik sesuatu yang tertempel di dinding dalam jam dengan selotip hitam. Saat benda itu berhasil ditarik keluar, barulah aku menyadari bahwa kengerian malam ini belum berakhir. Bungkusan kain kafan itu hanyalah permulaan. Apa yang ditemukan Kang Asep selanjutnya adalah bukti bahwa kejahatan suamiku bukan hanya mistis, tapi juga terencana dengan teknologi yang dingin dan kejam. Di tangan Kang Asep kini tergenggam sebuah kotak hitam kecil, tidak lebih besar dari kotak korek api. Benda itu terhubung dengan kabel tipis yang menjuntai ke atas, kemungkinan menuju sumber daya baterai yang disembunyikan di balik mesin jam. Di bagian depan kotak kecil itu, terdapat lensa kaca bulat yang mengkilap dan sebuah lampu indikator LED yang berkedip-kedip. Merah, mati, merah, mati. Kedipan lampu kecil itu bagaikan mata iblis yang sedang menatap kami berdua. Ini kamera, Bu. CCTV mini, ujar Kang Asep dengan suara tercekat. Ia membolak-balik benda itu dengan tangan gemetar. Model begini biasanya pakai Wi-Fi, bisa dipantau langsung dari HP jarak jauh. Canggih, Bu. Harganya mahal ini. Aku terbelalak menatap benda kecil itu. Otakku bekerja keras menghubungkan titik-titik kejadian selama 3 bulan terakhir. Posisi jam itu. Dito bersikeras menaruhnya tepat menghadap tempat tidurku. Alasannya agar aku ingat waktu minum obat. Ternyata, lensa kamera itu diarahkan lurus ke bantal tempat aku berbaring siang dan malam. Kamera itu merekam setiap detiknya saat aku mengerang kesakitan, saat aku menangis sendirian, saat tubuhku kejang menahan panas. Dia nonton. Desisku, suaranya terdengar asing di telingaku sendiri. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Selama ini dia menonton aku, Kang. Kang Asep menatapku bingung sekaligus ngeri. Maksudnya suami ibu? Iya, Dito. Aku berteriak frustrasi, memukul lantai marmer dengan kepalan tanganku yang kurus. Pantas saja dia selalu tahu kalau aku baru bangun tidur. Pantas saja dia sering menelepon tepat saat aku sedang kesakitan parah untuk menyuruhku minum obat. Dia bukan perhatian, dia memantau. Dia memastikan ritual santetnya bekerja. Potongan-potongan memori berputar di kepalaku seperti film rusak. Aku ingat saat Dito sedang di kantor, dia sering mengirim pesan. Sayang, kok selimutnya ditendang? Pakai lagi dong, nanti masuk angin.
Saat itu aku berpikir betapa manis dan perhatiannya dia. Mungkin dia punya firasat atau ikatan batin yang kuat. Betapa bodohnya aku. Dia melihatnya. Dia melihatku lewat layar ponselnya sambil duduk nyaman di kursi kerjanya. Aku ingat saat dia pulang kerja, dia sering duduk di sofa sambil memegang ponsel, tersenyum tipis, lalu melirikku. Aku kira dia sedang cek email pekerjaan atau main game. Ternyata dia sedang menikmati tontonan, reality show, penyiksaanku. Istrinya sendiri dijadikan objek tontonan sadis. Biadab. Umpat Kang Asep pelan. Wajah tukang AC yang polos itu kini merah pada menahan marah. Laki-laki macam apa yang tega nyantet istri sendiri, terus ditonton kayak nonton bioskop? Ini sudah sakit jiwa, Bu. Psikopat. Tiba-tiba, lampu indikator merah di kamera kecil itu berkedip lebih cepat. Kang Asep tersentak kaget. Waduh, Bu, lampunya kedip-kedip cepat. Jangan-jangan dia lagi akses kameranya sekarang? Dia tahu kita lagi bongkar jamnya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Jika Dito sedang melihat siaran langsung ini, dia pasti melihat Kang Asep memegang kamera itu. Dia tahu rahasianya terbongkar. Matikan, Kang. Cabut kabelnya. Hancurkan, teriakku panik. Kang Asep dengan sigap menarik paksa kabel yang terhubung ke mesin jam hingga putus. Lampu merah itu pun mati seketika. Tapi kerusakan sudah terjadi. Dito pasti sudah melihatnya. Benar saja. Belum sempat kami bernapas lega, ponselku yang tergeletak di kasur berdering nyaring. Nama yang tertera di layar membuat darahku membeku, suamiku. Dering telepon itu terdengar seperti sirine tanda bahaya. Biasanya aku akan senang jika Dito menelepon, berharap mendengar suara lembutnya yang menenangkan. Tapi sekarang, dering itu terdengar seperti ancaman kematian. Aku membiarkannya berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mati. Lalu pesan masuk bertubi-tubi. Ping. Ngapain kamu, Rina? Ping. Siapa laki-laki itu? Berani-beraninya kamu bawa orang asing masuk kamar kita. Ping. Jangan sentuh jam itu. Aku pulang sekarang. Aku membaca pesan-pesan itu dengan tangan gemetar. Tidak ada lagi kata-kata manis. Tidak ada lagi panggilan, sayang. Yang ada hanya ancaman dan kepanikan. Topeng suami sempurnaku sudah runtuh sepenuhnya. Dia pulang, Kang. Kataku lirih pada Kang Asep. Dia tahu. Dia marah besar. Kang Asep berdiri tegak. Wajahnya yang tadi ketakutan kini berubah menjadi nekat. Dia memasukkan kembali obengnya ke dalam tas, tapi dia tidak beranjak pergi. Dia justru mengambil posisi berdiri di sampingku, seolah menjadi pelindung. Biarin dia pulang, Bu. Kita hadapi. Ibu jangan takut. Allah nggak tidur. Selama ini dia main dukun, main curang. Sekarang ketahuan, berarti Allah mau nyelamatin ibu. Tapi Dito itu nekat. Kang, kalau dia ngamuk gimana? Tanyaku cemas. Fisikku lemah, aku tidak mungkin bisa melawan tenaga laki-laki sehat. Apalagi jika dia gelap mata. Saya nggak akan ninggalin ibu sendirian di sini sama orang gila itu. Saya memang cuma tukang AC, Bu, tapi saya juga punya anak istri. Saya nggak rela lihat perempuan digituin. Kalau dia macem-macem, saya lawan. Lagian, Kang Asep menunduk, mengambil bungkusan kain kafan berisi jarum dan foto itu. Kita pegang kartu asnya, Bu. Benda ini buktinya. Kalau dia macam-macam, kita lapor polisi, atau kita teriak ke tetangga. Orang kompleks ini pasti geger kalau tahu ada ginian. Aku menatap Kang Asep dengan rasa terima kasih yang mendalam. Orang asing yang baru ku kenal 1 jam lalu ini, justru lebih peduli pada nyawaku daripada suamiku sendiri yang sudah hidup bersamaku selama 5 tahun. Suara klakson mobil terdengar dari depan gerbang rumah. Panjang dan tidak sabaran. Itu suara klakson mobil Pajero milik Dito. Dia sudah sampai, bisikku. Kami mendengar suara gerbang dibuka kasar, mungkin oleh Bei Inah yang ketakutan. Lalu suara pintu depan dibanting. Langkah kaki berat dan terburu-buru menaiki tangga. Duk, duk, duk. Setiap langkah itu mendekatkan Dito pada kami. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang kumiliki.
Aku menghapus air mataku. Tidak, aku tidak boleh terlihat lemah lagi. Selama 3 bulan aku menjadi korban yang pasrah. Tapi hari ini, detik ini, aku bukan lagi Rina yang bodoh. Aku adalah wanita yang dikhianati, dan aku akan menuntut balasan. Aku mencengkeram pinggiran meja rias untuk menopang tubuhku agar bisa berdiri tegak. Aku ingin menghadapi Dito bukan sebagai istri yang sakit-sakitan di atas kasur, tapi sebagai manusia yang berdiri di atas kakinya sendiri. Pintu kamar terbuka dengan kasar hingga gagangnya menghantam dinding. Sosok Dito berdiri di sana. Napasnya memburu, dasinya miring, rambutnya berantakan. Wajahnya merah padam, sorot matanya liar dan buas. Dia menatapku, lalu menatap Kang Asep, dan terakhir tatapannya jatuh pada jam besar yang pintunya sudah terbuka dan bungkusan santet yang kini tergeletak di lantai dekat kaki Kang Asep. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik, sebelum badai sesungguhnya dimulai. Suara deru mesin mobil Pajero Sport milik Dito terdengar menderum kasar di halaman depan, disusul bunyi rem tangan yang ditarik paksa. Suara itu bagaikan lonceng kematian yang berdentang di telingaku. Di luar, hujan badai semakin mengila, seolah alam semesta sedang mempersiapkan panggung untuk sebuah tragedi besar yang akan pecah di dalam kamar ini. Aku berdiri gemetar di samping meja rias, mencengkeram pinggiran meja kayu itu hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sakit di sekujur tubuhku, yang selama 3 bulan ini melumpuhkanku, kini bercampur aduk dengan adrenalin yang membanjir deras. Rasa takut, marah, kecewa, dan jijik menyatu menjadi bola api di dalam dadaku. Kang Asep berdiri tegak tak jauh dariku. Tukang servis AC yang baru ku kenal beberapa jam lalu itu, kini tampak seperti seorang prajurit yang siap berperang. Tangan kirinya masih menggenggam erat bungkusan kain kafan berisi buhul santet itu, sementara tangan kanannya mengepal waspada. Wajahnya tegang, peluh membasahi pelipisnya, namun sorot matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Dia tidak lari. Dia memilih bertahan untuk melindungiku, seorang wanita asing yang sedang dizalimi suaminya sendiri. "Bu Rina, dengar saya," bisik Kang Asep cepat, matanya menatap pintu kamar yang masih tertutup. "Apapun yang terjadi, ibu jangan terlihat lemah." Setan dan manusia yang bersekutu dengan setan itu, paling suka melihat ketakutan korbannya. Lawan dia dengan tatapan mata ibu. Tunjukkan kalau ibu bukan lagi mangsa. Aku mengangguk, menelan ludah yang terasa pahit. "Iya, Kang. Aku akan coba." Blam. Suara pintu depan rumah dibanting dengan kekuatan penuh, hingga terdengar sampai ke lantai 2. Getarannya merambat melalui dinding, membuat jantungku nyaris copot. Kemudian, terdengar langkah kaki berat yang menaiki tangga. Langkah kaki itu cepat, terburu-buru, dan penuh amarah. Du, du, du. Setiap hentakan kaki itu di anak tangga kayu mendekatkan mimpi buruk itu padaku. Aku memejamkan mata sejenak, memutar kembali memori 5 tahun pernikahan kami. Dito yang lembut, Dito yang selalu memanjakanku, Dito yang berjanji akan melindungiku dari dunia. Hari ini, aku harus membunuh memori itu. Pria yang sedang melangkah naik itu bukanlah Dito suamiku. Dia adalah monster yang memakai wajah suamiku. Pintu kamar tidur kami terbuka dengan tendangan kasar. Sosok Dito muncul di ambang pintu. Penampilannya berantakan. Rambutnya yang biasanya disisir rapi dengan pomade kini acak-acakan. Dasinya miring, kancing kemeja atasnya terbuka, dan wajahnya. Ya Tuhan, wajahnya merah padam dengan urat-urat leher yang menonjol keluar seperti akar pohon tua. Napasnya memburu kencang, mendesis seperti ular yang terganggu. Matanya langsung menyapu ruangan dengan liar. Tatapan itu bukan tatapan rindu atau khawatir. Itu adalah tatapan seorang pemilik budak yang mendapati aset berharganya sedang diacak-acak. Tatapannya berhenti pada jam besar antik yang pintu kacanya sudah terbuka menganga, lalu beralih cepat ke tangan Kang Asep yang memegang bungkusan santet, dan akhirnya mendarat di wajahku. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Hanya suara guntur yang menggelegar di kejauhan, dan desah napas Dito yang terdengar. "Lancang," desis Dito, suaranya rendah namun bergetar hebat menahan emosi. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan satu sentakan tangan, lalu mengunci pintunya. Bunyi klik kunci itu terdengar seperti vonis penjara bagiku.
Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh barang pribadiku? Dito bertanya lagi, kali ini suaranya meninggi. Ia berjalan mendekat perlahan, langkahnya mengintimidasi seperti predator yang menyudutkan mangsa. Aku memaksakan diri untuk menegakkan kepala. Meski kakiku gemetar hebat, aku menatap matanya. Barang pribadi kamu bilang, Mas? Barang yang isinya racun buat istrimu sendiri? Dito tertawa. Tawa yang kering, sinis, dan tanpa jiwa. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia justru terlihat tersinggung karena rahasianya terbongkar. Kamu tidak mengerti apa-apa, Rina. Otakmu yang kecil itu tidak akan paham, cibir Dito sambil menunjuk wajahku. Dan kamu. Ia menoleh tajam ke arah Kang Asep. Tukang AC rendahan. Siapa kamu berani-beraninya mengacak-acak rumah saya? Kamu mau merampok? Hah? Kang Asep tidak mundur. Ia justru mengangkat bungkusan santet itu tinggi-tinggi di depan wajah Dito. Saya memang cuma tukang AC, Pak. Tapi saya masih punya hati nurani. Saya bukan perampok, tapi Bapak yang pembunuh. Bapak sadar nggak apa isi bungkusan ini? Tanah kuburan, foto istri Bapak yang ditusuk jarum. Bapak mau menyangkal apa lagi? Wajah Dito berkedut. Ia melirik bungkusan itu dengan tatapan campuran antara ketakutan dan keinginan memiliki. Kembalikan itu. Itu bukan urusanmu. Ini urusan nyawa manusia, Pak. Istri Bapak sekarat gara-gara benda jahanam ini. Kang Asep membentak balik, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Seumur hidup saya kerja keluar masuk rumah orang, baru kali ini saya lihat suami setega Bapak. Istri sendiri ditumbalin. Di mana hati Bapak? Dito meraung marah, diam kamu. Ia menerjang maju, mencoba merampas bungkusan itu dari tangan Kang Asep. Namun, Kang Asep yang sudah waspada segera melompat mundur. Gerakan Dito terhenti ketika ia melihat aku melangkah maju, menghalangi jalannya. Cukup, Mas, teriakku, air mata mulai mengalir deras di pipiku. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan yang meluap. Jangan sentuh Kang Asep. Urusanmu sama aku. Dito menatapku dengan pandangan merendahkan. Minggir, Rina. Kamu sakit. Kamu lemah. Jangan sok jadi pahlawan. Duduk di kasur sana, minum obatmu, dan jadilah istri penurut seperti biasanya. Kata-kata itu membakar hatiku. Istri penurut? Supaya kamu bisa terus menyedot nyawaku? Supaya kamu bisa nonton aku sekarat lewat CCTV di jam itu? Aku menunjuk kamera kecil yang sudah menggantung di dalam jam. Mendengar aku menyebut CCTV, wajah Dito berubah pucat sejenak. Topengnya retak. Ia menyadari bahwa aku tahu semuanya. Tidak ada lagi gunanya berpura-pura. Ia menghela napas panjang, lalu menyisir rambutnya ke belakang dengan tangan yang gemetar. Senyum miring yang mengerikan perlahan terukir di bibirnya. Hebat, ucapnya pelan. Hebat sekali istriku ini. Ternyata kamu tidak sebodoh yang aku kira. Jadi kamu sudah tahu soal kameranya? Kenapa, Mas? Tanyaku lirih, suaraku pecah. Kurang apa aku selama ini? Aku mengabdi sama kamu. Aku tinggalkan karirku demi kamu. Aku rawat rumah ini. Kenapa kamu tega melakukan ini? Kenapa harus santet? Kalau kamu mau cerai, ceraikan saja aku. Kenapa harus membunuhku pelan-pelan? Dito berjalan menuju sofa di sudut kamar, lalu duduk dengan santai seolah kami sedang mendiskusikan menu makan malam, bukan mendiskusikan rencana pembunuhan. Sikap santainya itu justru membuatku semakin ngeri. Cerai? Kalau kita cerai, aku dapat apa? Jawabnya enteng. Ia menatap kuku jarinya, lalu menatapku. Kalau kita cerai, kita harus bagi harta gono gini. Asetku berkurang. Reputasiku hancur. Orang-orang akan bertanya kenapa Dito pengusaha sukses menceraikan istrinya yang sakit. Jadi karena harta? Tanyaku tak percaya. Bukan cuma harta, Rina. Tapi kelangsungan hidup. Dito menatapku tajam. Matanya kini terlihat gelap, kosong, seperti sumur tanpa dasar. Kamu tahu bisnis propertiku? Hancur. Habis. Setahun lalu aku bangkrut total. Aku salah investasi. Aku main judi online, Rina. Awalnya iseng,
lama-lama jadi gila. Aku kalah 5 miliar dalam semalam. 5 miliar. Aku menutup mulutku dengan tangan, syok. Selama ini dia selalu bilang bisnisnya lancar, keuntungan meningkat. Ternyata semua itu bohong. Uang belanja yang dia berikan padaku selama ini, uang belanja kamu, tas-tas branded kamu, mobil kita, itu semua sisa uang pinjaman dari rentenir. Aku dikejar-kejar, Rina. Mereka mengancam akan membunuhku, memotong jariku satu persatu kalau aku tidak bayar. Kamu tidak tahu rasanya hidup dalam ketakutan setiap detik. Dito berteriak, suaranya menggema memantul di dinding kamar. Lalu apa hubungannya denganku? Kenapa aku yang harus sakit? Karena aku butuh solusi cepat, potong Dito. Ia berdiri lagi, berjalan mondar-mandir di depan jam besar itu sambil mengelus kayu ukirannya dengan penuh kasih sayang, seolah benda itu adalah kekasihnya. Ada teman yang mengenalkan aku pada guru besar. Sekte, tukar nyawa. Syaratnya gampang. Aku tidak perlu tumbal nyawa orang lain yang harus mati seketika. Aku cuma perlu meminjam energi kehidupan dari orang yang paling dekat denganku, istriku. Dito menoleh padaku sambil tersenyum lebar, senyum yang membuat darahku membeku. Konsepnya sederhana, sayang. Jam ini adalah wadahnya. Di dalamnya ada hodam penarik rezeki. Tapi dia butuh makan. Makanannya adalah energi vital manusia. Setiap kali jam ini berdetak di kamar ini, setiap kali kamu merasa sakit, sesak, panas, atau pusing, itu artinya energinya sedang disedot. Dan setiap tetes energimu yang hilang, berubah menjadi keberuntungan buatku. Gila. Gumam Kang Asep dari sudut ruangan. Bapak benar-benar gila. Istri sendiri dijadikan sapi perah energi buat bayar utang judi. Itu berhasil. Seru Dito antusias, matanya berbinar gila. Sejak kamu sakit 3 bulan lalu, tiba-tiba proyek-proyek lama cair. Ada investor baru masuk. Aku menang judi berturut-turut. Utangku lunas setengahnya, Rina. Bayangkan. Penderitaanmu itu emas buatku. Kamu berguna. Akhirnya kamu berguna di rumah ini. Aku merasa mual. Perutku bergejolak hebat mendengar pengakuan itu. Jadi, rasa sakit yang membuatku ingin mati setiap malam itu, keringat dingin, mimpi buruk, rambut rontok, semuanya adalah bahan bakar untuk kesenangan judinya? Aku dianggap tidak lebih dari sekadar baterai hidup yang bisa dibuang kalau sudah habis dayanya. Kamu iblis, Mas. Bisikku jijik. Kamu bukan manusia. Aku realistis, bantah Dito keras. Lagi pula, aku tidak membunuhmu langsung kan? Aku cuma bikin kamu sakit. Dokter-dokter mahal itu, obat-obat impor itu, aku yang bayar. Aku rawat kamu supaya kamu tidak cepat mati. Kalau kamu mati terlalu cepat, sumber rezekiku putus. Aku butuh kamu tetap hidup tapi menderita. Itu seninya, Rina. Seni memelihara tumbal. Cukup. Kang Asep maju selangkah, wajahnya merah pada menahan amarah. Ia menyelipkan bungkusan santet itu ke dalam saku celananya, lalu menunjuk wajah Dito. Bapak pikir Bapak bisa lari dari hukum Tuhan dengan cara begini? Bapak kasih makan setan, nanti setan itu bakal minta lebih. Sekarang dia minta energi istri Bapak. Besok lusa dia bakal minta nyawa Bapak sendiri. Sadar, Pak, hancurkan jam itu, bertaubat. Mumpung masih ada napas. Dito menatap Kang Asep dengan tatapan membunuh. Jangan ceramahi aku, tukang servis miskin. Kamu tidak tahu rasanya pegang uang miliaran. Kamu cuma tahu rasanya keringat dan debu. Dito kemudian merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah pisau lipat taktikal berwarna hitam. Dengan satu sentakan, bilah pisau yang tajam dan berkilau muncul. Ia mengarahkan ujung pisau itu ke arah Kang Asep. Kalian sudah terlalu banyak tahu, ucap Dito dingin. Nada suaranya berubah datar, tanpa emosi, yang justru jauh lebih menakutkan daripada teriakannya tadi. Rencana awalku cuma mau menakut-nakuti si tukang servis ini supaya diam. Tapi sepertinya kamu terlalu berani. Dan kamu, Rina, kamu sudah merusak segalanya dengan memanggil orang ini. Bapak mau apa? Seru Kang Asep waspada, matanya terkunci pada pisau di tangan Dito. Sederhana, kata Dito sambil melangkah maju perlahan.
Aku akan habisi kalian berdua. Nanti aku buat skenario. Istriku yang sedang gangguan jiwa karena sakit, ngamuk dan membunuh tukang AC yang mencoba memperkosanya, lalu istriku bunuh diri. Sempurna, kan? Polisi pasti percaya. Dito si pengusaha sukses yang malang, kehilangan istri yang gila. Darahku mendidih. Skenario yang dia buat begitu keji. Dia benar-benar sudah merencanakan semuanya di kepalanya. Dia bukan lagi suamiku. Dia adalah ancaman nyata yang harus dihentikan sekarang juga. Lari, Bu Rina. Masuk kamar mandi, kunci pintunya. Teriak Kang Asep sambil menyambar sebuah kursi kayu kecil di dekat meja rias untuk dijadikan tameng. Tidak, teriak Dito. Ia menerjang ke arah Kang Asep. Brak! Dito menendang kursi yang dipegang Kang Asep, hingga tukang AC itu terhuyung mundur menabrak dinding. Pisau di tangan Dito menyayat lengan Kang Asep, membuat darah segar menetes ke lantai marmer putih. Kang Asep, jeritku histeris. Kang Asep meringis kesakitan, memegangi lengannya yang terluka. Namun ia tidak menyerah. Lari, Bu, jangan pedulikan saya. Dito berbalik menatapku. Senyum seringai menghiasi wajahnya. Ia berjalan ke arahku dengan pisau teracung. Nah, sayang, waktunya tidur panjang. Jangan khawatir, asuransi jiwamu besar. Kematianmu akan melunasi sisa utangku. Aku mundur hingga punggungku menabrak lemari pakaian. Tidak ada jalan keluar. Pintu dikunci, kuncinya ada di saku Dito. Kang Asep terluka di sudut sana. Aku sendirian menghadapi monster ini. Namun, di tengah kepanikan itu, mataku menangkap sesuatu di lantai, tepat di dekat kaki meja rias tempat aku berdiri tadi. Palu besi. Palu yang digunakan Kang Asep untuk membuka paksa pintu jam tadi. Otakku bekerja cepat. Dito mendekat. Dia fokus pada ketakutanku. Dia menikmati rasa berkuasanya. Dia lupa satu hal, sumber kekuatannya bukan pada pisau itu, tapi pada jam besar di belakangnya. Kamu benar, Mas, ucapku tiba-tiba, membuat langkah Dito terhenti sejenak karena bingung. Aku menghapus air mata di pipiku dengan kasar. Aku memang istri yang tidak berguna selama ini. Aku terlalu percaya sama kamu. Bagus kalau kamu sadar. Dito menyeringai, menurunkan pisaunya sedikit. Dengan gerakan secepat kilat yang tidak pernah kuduga bisa kulakukan dalam kondisi sakit seperti ini, aku menjatuhkan tubuhku ke samping, menyambar palu besi di lantai, dan berguling menjauhi jangkauan Dito. Bukan ke arah pintu. Bukan ke arah kamar mandi. Aku berlari tertatih-tatih menuju satu-satunya benda yang menghancurkan hidupku. Jam besar itu. Dito yang menyadari arah gerakanku membelalakan matanya. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan berubah menjadi horor murni. Ketakutan yang amat sangat terpancar dari matanya, jauh lebih takut daripada saat dia diancam rentenir. Jangan! Teriak Dito, suaranya pecah melengking. Jangan sentuh jam itu, Rina. Dia berbalik mengejarku, melupakan Kang Asep, melupakan rencananya membunuhku dengan pisau. Dia berlari putus asa untuk melindungi tuannya. Tapi aku sudah sampai di sana. Aku berdiri tepat di depan mesin jam yang telanjang. Detak jam itu terdengar begitu keras di telingaku. Tik, tak, tik, tak, seolah jantung iblis sedang berdetak cepat. Hawa panas dari dalam jam itu menyembur ke wajahku, mencoba menolakku. Aku mengangkat palu besi itu tinggi-tinggi dengan kedua tanganku. Segala rasa sakit hati, pengkhianatan, dan penderitaan selama 3 bulan ini kusalurkan ke lengan kurusku. Mati kau bersama setanmu. Perang. Suara hantaman palu besi beradu dengan mesin dan kaca sisa di dalam jam itu terdengar memekakan telinga. Rasanya seperti ada ledakan bom kecil di dalam kamar. Kaca-kaca berhamburan ke segala arah, menggores pipi dan lenganku, tapi rasa perih itu tidak sebanding dengan kepuasan yang meledak di dadaku. Aku tidak berhenti. Satu pukulan tidak cukup untuk membayar 3 bulan penyiksaan ini. Ini untuk sakitku, teriakku sambil mengayunkan palu itu lagi. Blam! Kayu penyangga mesin jam patah. Ini untuk pengkhianatanmu. Krak! Roda gigi kuningan di dalam mesin itu mental keluar, menggelinding di lantai. Dan ini, untuk anak kita yang gagal lahir dulu. Aku teringat keguguran yang kualami setahun lalu,
yang kini aku curigai juga ulah Dito demi pesugihannya. Duar. Pukulan terakhirku menghantam tepat di pusat pendulum emas itu. Batang pendulum itu bengkok parah, menghantam dinding belakang jam hingga jebol. Mesin jam yang rumit itu hancur lebur menjadi rongsokan logam tak berbentuk. Kamera CCTV kecil itu jatuh terinjak kakiku hingga remuk. Sesaat setelah jam itu hancur total, terjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Lampu kamar yang tadi menyala terang tiba-tiba berkedip liar, das-das, lalu meledak pecah satu persatu. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi kilatan petir dari jendela. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam kamar yang tertutup rapat itu. Angin yang berbau bangkai, berputar-putar di sekitar puing-puing jam, lalu melesat kencang ke arah Dito yang sedang berlari ke arahku. Arg. Jeritan Dito terdengar bukan seperti suara manusia. Itu adalah suara kesakitan yang melampaui batas kewajaran. Langkahnya terhenti mendadak di tengah ruangan, seolah ada tangan raksasa tak kasat mata yang mencengkeram tubuhnya. Pisau di tangannya terlepas jatuh. Dito kaku. Tubuhnya mengejang hebat, melengkung ke belakang hingga tulang punggungnya berbunyi krek yang mengerikan. Matanya melotot ke atas, hanya menyisakan bagian putihnya. Mulutnya ternganga lebar, seakan ingin berteriak tapi suaranya tercekat. Tolong Pak, panas. Rintihnya tersendat-sendat. Kang Asep, yang tadi terduduk lemas memegangi lengannya, kini merangkak menjauh. Mundur, Bu, menjauh dari dia. Itu balasan kontan. Hodamnya nagih nyawa majikannya karena rumahnya dihancurkan. Aku mundur perlahan, masih memegang palu sebagai pertahanan. Aku menyaksikan pemandangan mengerikan di hadapanku dengan mata kepala sendiri. Kulit Dito yang putih bersih tiba-tiba berubah warna, menjadi abu-abu gelap. Pembuluh darah di seluruh tubuhnya menonjol berwarna hitam pekat, menjalar dari leher hingga ke wajah, membentuk pola-pola mengerikan seperti akar pohon, mirip dengan ukiran di jam terkutuk tadi. Dito muntah. Tapi yang keluar bukan isi perut biasa. Cairan hitam pekat seperti aspal menyembur keluar dari mulutnya, membasahi lantai marmer yang mahal itu. Bau busuk yang amat sangat langsung memenuhi ruangan, jauh lebih busuk dari bau bungkusan santet tadi. Di dalam muntahan itu, aku melihat benda-benda aneh, paku-paku berkarat, silet, dan gumpalan rambut. Ya Tuhan! Desisku ngeri. Semua benda tajam itu, apakah itu yang selama ini dia kirimkan padaku secara gaib? Dan sekarang semuanya kembali padanya secara fisik? Dito jatuh berlutut, mencakar-cakar lehernya sendiri hingga berdarah. Ampun, jangan ambil jangan. Dia berbicara pada sesuatu yang tidak bisa kulihat. Matanya menatap ngeri ke sudut ruangan yang kosong, seolah melihat sosok iblis yang datang menagih janji. Tubuhnya kemudian tersungkur ke lantai, berguling-guling dalam kesakitan yang tak terbayangkan. Kakinya menendang-nendang udara, tangannya kejang-kejang seperti orang terkena stroke mendadak. Sakit, Rina, tolong aku, Rina. Panggilnya lemah di sela-sela muntah darahnya. Tangan kanannya menggapai ke arahku, gemetar, memohon pertolongan. Aku menatap tangan itu. Tangan yang dulu memakaikan cincin di jariku. Tangan yang dulu berjanji setia. Tangan yang kemudian menandatangani perjanjian dengan setan untuk menjual nyawaku. Hatiku terasa beku. Tidak ada rasa kasihan. Rasa iba di hatiku sudah mati bersamaan dengan hancurnya jam itu. Aku hanya menatapnya dingin. Kamu sendiri yang memilih jalan ini, Mas. Nikmati hasil panenmu, ucapku datar. Bu Rina, ayo keluar. Energinya makin kacau, bahaya kalau kita tetap di sini, teriak Kang Asep. Dia sudah berhasil berdiri, meski wajahnya pucat karena kehilangan darah dari luka sayat di lengannya. Kang Asep menyambar kuncian pintu yang untungnya masih menempel di lubang kunci. Dito lupa mencabutnya karena panik tadi. Dia membuka pintu kamar lebar-lebar. Ayo, Bu, lari. Aku melepaskan palu dari tanganku, membiarkannya jatuh berdentang di lantai di samping tubuh Dito yang masih menggeliat-geliat seperti cacing kepanasan. Tanpa menoleh lagi ke belakang, aku berlari menyusul Kang Asep. Kami berlari menuruni tangga rumah mewah itu. Di belakang kami, suara raungan Dito berubah menjadi suara gurgling basah, seolah paru-parunya sudah penuh dengan cairan hitam itu.
Bayangan-bayangan hitam seolah menari-nari di dinding lorong rumah, mengiringi pelarian kami. Begitu sampai di lantai bawah, Kang Asep segera membuka pintu utama. Angin kencang dan hujan deras langsung menerpa wajah kami. Namun kali ini, air hujan itu tidak terasa dingin menyakitkan. Rasanya sejuk, membersihkan, menyucikan. Kami berlari keluar, menembus hujan, meninggalkan rumah besar yang kini terasa seperti makam raksasa itu. Aku terus berlari tanpa alas kaki di atas aspal kasar, diseret oleh Kang Asep menuju pos satpam komplek untuk mencari pertolongan. Saat aku menoleh sekilas ke arah jendela kamar tidur kami di lantai 2, aku melihat kilatan cahaya merah padam dari dalam, lalu gelap total. Rumah itu kini hanyalah cangkang kosong yang menampung satu jiwa tersesat yang sedang menjalani hukumannya. Epilog, 2 tahun kemudian. Suara deburan ombak yang tenang terdengar begitu damai. Angin laut membelai wajahku, menerbangkan ujung jilbab pastel yang kini kukenakan. Aku duduk di sebuah kursi rotan di teras, sebuah kafe kecil di pinggir pantai Bali. Di hadapanku, layar laptop terbuka menampilkan naskah novel terbaruku yang hampir selesai. Judulnya, Detak yang Mematikan. Ya, aku menulis ulang kisahku. Bukan untuk mengenang rasa sakitnya, tapi untuk melepaskannya sepenuhnya. Menjadikannya sebuah karya adalah caraku berdamai dengan trauma. Banyak yang berubah dalam 2 tahun ini. Setelah malam mengerikan itu, aku dilarikan ke rumah sakit. Polisi datang, melakukan olah TKP. Tentu saja, mereka tidak menemukan hal-hal mistis dalam laporan resmi. Laporan polisi menyebutkan Dito mengalami serangan stroke mendadak dan pecah pembuluh darah otak yang memicu halusinasi parah, disertai bukti-bukti percobaan pembunuhan terhadapku dan penganiayaan terhadap Kang Asep. Bukti rekaman CCTV di server cloud yang terhubung ke HP Dito menjadi bukti tak terbantahkan di pengadilan. Video-video dia memantauku sakit, pesan-pesan judinya, semuanya terbongkar. Hakim tidak butuh waktu lama untuk memvonis perceraian kami dan memberikan hak penuh atas sisa aset, yang ternyata nihil karena semuanya sudah disita bank, kepadaku. Tapi aku tidak peduli soal harta. Aku selamat, itu yang terpenting. Aku kembali ke rumah orang tuaku, menjalani terapi fisik dan psikis selama 6 bulan. Perlahan tapi pasti, berat badanku kembali normal. Rambutku tumbuh lebat lagi. Senyumku kembali. Aku memulai hidup baru sebagai penulis, meninggalkan identitas istri pengusaha yang ternyata palsu itu. Bagaimana dengan Dito? Aku meneguk jus jerukku, lalu menghela napas panjang. Kabar tentang Dito adalah peringatan hidup bagi siapa saja yang berani bermain dengan api neraka. Dito tidak mati malam itu. Kematian mungkin terlalu mudah baginya. Dia masih hidup, jika kondisi itu bisa disebut hidup. Dia mengalami kelumpuhan total permanen. Seluruh saraf motoriknya mati, membuatnya hanya bisa berbaring kaku seperti mayat hidup di ranjang panti sosial milik dinas sosial, karena tidak ada satupun keluarganya yang mau merawatnya setelah tahu kejahatannya. Lidahnya memendek dan kaku, membuatnya bisu selamanya. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Matanya tidak pernah bisa terpejam. Kelopak matanya mengalami gangguan saraf sehingga selalu terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Perawat di panti bilang, Dito tidak pernah tidur. Dia selalu terjaga, 24 jam sehari. Dan menurut cerita perawat yang sering mendengar rintihan batinnya lewat tatapan matanya, Dito selalu dihantui oleh suara. Suara detak jam. Ti, ta, ti, ta. Suara itu terus bergema di dalam kepalanya. Semakin keras setiap detiknya, tidak pernah berhenti. Dia terjebak dalam penjara tubuhnya sendiri, disiksa oleh suara waktu yang dia coba manipulasi dulu. Harta habis, fisik hancur, jiwa tersiksa. Sempurna. Assalamualaikum, Bu Rina. Lamunanku buyar. Aku menoleh dan tersenyum lebar. Seorang pria parubaya dengan pakaian rapi, bukan lagi seragam bengkel lusuh, berjalan mendekat bersama istri dan anaknya. Waalaikumsalam, Kang Asep. Masya Allah, akhirnya sampai juga di Bali, sambutku hangat. Aku berdiri dan menyalami istrinya. Kang Asep kini terlihat jauh lebih segar dan bahagia. Berkat viralnya kasusku dulu, di mana dia disebut sebagai pahlawan penyelamat, bengkel AC-nya kini laris manis. Dia sekarang punya 5 karyawan dan sudah membuka cabang baru. Hari ini,
Aku sengaja mengundang dia dan keluarganya liburan ke Bali sebagai tanda terima kasih yang tak akan pernah putus. Gimana, Kang? Hotelnya nyaman? Tanyaku. Waduh, Bu, nyaman banget sampai nggak mau pulang rasanya. Tawa Kang Asep renyah. Dia menatapku, lalu matanya berkaca-kaca sedikit. Ibu kelihatan beda banget sekarang. Glowing, sehat. Alhamdulillah, saya seneng lihatnya. Ini semua karena Akang berani memukul jam itu dulu. Kalau Akang nggak ada malam itu, mungkin novel ini nggak akan pernah ada, kataku sambil menunjuk laptopku. Kang Asep menggeleng rendah hati. Itu sudah jalan Allah, Bu. Saya cuma perantara. Yang hebat itu Ibu. Ibu yang berani ambil palu, Ibu yang berani mutusin rantai setan itu. Kami duduk bersama, menikmati matahari terbenam di ufuk barat. Langit berwarna jingga keemasan, indah sekali. Tidak ada lagi awan mendung, tidak ada lagi hujan badai. Aku teringat jam besar itu. Benda yang seharusnya menjadi penunjuk waktu, malah menjadi penunjuk kematian. Tapi sekarang, waktu adalah milikku. Setiap detiknya adalah anugerah, bukan kutukan. Aku melihat ke arah laut lepas. Di suatu tempat di panti sosial yang suram, mungkin Dito sedang menatap langit-langit dengan mata yang tak bisa terpejam, mendengarkan detak waktu yang menyiksanya. Tapi di sini, aku mendengarkan suara ombak, suara tawa anak Kang Asep, dan suara detak jantungku sendiri yang tenang dan merdeka. Hidup terus berjalan. Dan kali ini, aku yang memegang kendalinya.